Dunia ini emang kejam buat orang jelek, bukan karena mereka salah, tapi karena tampilan mereka emang gak punya nilai sosial. Dan itu bikin hidup mereka jauh lebih berat. Sadar atau enggak, manusia itu makhluk yang haus status. Ada satu teori namanya low social currency atau rendahnya nilai tukar sosial. Sederhananya, pergaulan itu mirip pasar modal. Orang bakal milih aset yang bisa naikin harga diri mereka. Itulah kenapa orang good looking selalu dianggap sebagai aset visual. Artinya, berdiri di samping mereka yang cakep bikin orang lain kelihatan lebih bernilai. Dan ini adalah pukulan pertama buat kita-kita yang jelek. Kenapa? Ya betul, karena kita nggak punya nilai tukar visual. Di kepala banyak orang, pergaulan itu bukan cuma soal kebersamaan tapi juga soal branding diri. Feeds, story, circle pertemanan, dan siapapun yang diajak jalan adalah etalasenya. Karena kita-kita yang jelek ini kurang enak ditampilin di media sosial, akhirnya kita cuma dipakai pas kamera mati aja. Mereka mungkin emang suka sama kepribadian kita yang baik dan tulus. Mereka nyaman curhat sama kita, tapi sayangnya, keberadaan kita sengaja dikubur pas mereka lagi butuh pengakuan kalau mereka punya circle yang sempurna di media sosial. Masalahnya bukan soal mereka benci, tapi soal gengsi. Mereka cuma nggak mau dunia tahu kalau orang seperti kita yang jelek ini adalah bagian dari hidup mereka. Seolah semua kebaikan itu nggak akan pernah cukup buat ngebayar rasa malu mereka saat berdiri di samping kita. Apalagi kalau ditampilin di media sosial. Dianggap aib sama teman sendiri emang nyakitin, tapi tunggu sampai lu tahu kalau ada level 2 yang lebih sakit dari sekedar dianggap aib. Yaitu pas lu sadar kalau di dunia ini lu kehilangan hak buat jadi manusia biasa. Sadar atau enggak, dunia ini jauh lebih pemaaf sama orang-orang yang visualnya menarik. Di dunia ini, kesalahan itu punya muka. Kalau orang cakep bertingkah, entah cuek atau dingin, orang bakal bilang itu cool atau misterius. Tapi coba kalau kita-kita yang jelek ini ngelakuin itu. Paling dibilang jamet. Dunia ini punya standar ganda buat orang-orang jelek kayak kita. Contoh aja gini, setiap orang itu punya kesempatan yang sama buat bekerja. Gimana kesempatannya bisa sama coba? Kalau syarat di lowongan kerjanya aja berpenampilan menarik. Di situ kita udah kalah sebelum bertanding. Nah, bukan cuma soal kerjaan, standar ganda ini bahkan masuk ke ranah moral. Seolah-olah kalau lu cakep, kesalahan sebesar apapun bakal dapet diskon empati dari netizen. Ingat pas Jeffrey Nicole kesandung kasus narkoba, reaksi netizen, terutama kaum hawa, itu luar biasa ajaib. Banyak yang bilang, stay strong sayang, dia cuma lagi hilaf, atau nggak apa-apa, yang penting dia udah jujur. Kriminalitas itu tiba-tiba berubah jadi tragedi yang romantis. Cuma karena pelakunya punya muka yang enak dipandang. Tapi sekarang coba lu bandingin sama komedian atau artis lain yang visualnya biasa aja pas kena kasus yang sama. Reaksinya apa? Pantesan mukanya aja kayak pecandu. Emang udah kelihatan urakannya atau udah jelek nyabu lagi. Padahal tindakannya sama, sama-sama melanggar hukum. Tapi kenapa yang satu dapat pelukan sedangkan yang lain dapat ludah? Kalau dipikir-pikir, kenapa sih dunia sampai segitunya nganggep orang jelek itu buruk? Sebenarnya otak kita semua udah dicuci dari sejak kecil. Coba lihat film kartun atau dongeng yang kita tonton. Tokoh jahat, penyihir, atau monster selalu digambarin buruk rupa. Sementara pahlawan dan tuan putri selalu digambarin sempurna. Secara nggak sadar, dunia udah nanam doktrin di kepala setiap orang kalau jelek adalah jahat. Dan pas kita tumbuh besar, doktrin itu jadi kenyataan yang kita sebut sebagai ini adalah level di mana penampilan lu bukan lagi soal estetika, tapi udah jadi stigma moral. Di sini, lu bakal sadar kalau visual lu itu bukan cuma sekedar fitur fisik, tapi bagi orang lain itu adalah sinyal bahaya. Otak manusia itu punya bias kognitif yang sangat kejam. Begitu orang ngelihat muka lu yang dianggap nggak ideal, otak mereka langsung ngirim sinyal negatif tanpa bukti, tanpa kenal lu siapa, lu langsung dapat label, ini orang kayaknya punya niat jahat. Fenomena ini namanya The Horn Effect, kondisi di mana dunia secara otomatis nempelin tanduk setan di kepala kita. Dan sialnya, pas tanduk itu udah ada, kebaikan apapun yang lu lakuin gak bakal ada harganya. Misal aja lu mau ramah ke anak kecil tapi dituduh punya niat jahat sama orang tuanya. Atau lu jalan di belakang cewek pas malam-malam,
tapi cewek itu curiga kalau lu itu adalah begal. Di situasi itu, lu nggak cuma berjuang buat bertahan hidup, tapi juga berjuang ngelawan label penjahat yang udah ditempelin dunia ke muka lu. Bahkan sebelum lu sempat ngenalin diri lu itu siapa. Sakitnya lagi, tanduk setan yang ditempelin ke kepala kita ini bikin kita kehilangan hak untuk punya hari yang buruk. Maksudnya gini, kalau orang cakep lagi capek dan mukanya ditekuk, orang mungkin bakal maklum. Tapi kalau kita yang jelek ini lagi capek, nggak mood, nggak senyum, atau sekedar pengen diem, muka kita langsung dianggap sebagai ancaman nasional. Dunia nggak ngizinin kita buat kelihatan sedih atau marah. Karena di mata mereka, muka sedih kita itu kelihatan suram dan muka marah kita itu kelihatan kayak perilaku kriminal. Pada akhirnya kita sadar dunia nggak cuma minta kita buat jadi orang baik, tapi juga minta kita buat jadi sempurna. Karena kalau kita cuma jadi biasa aja, kita bakal kalah sama prasangka orang-orang itu. Kondisi kayak gitu yang akhirnya memaksa kita buat masuk ke level yang lebih berat, yaitu karena terus-terusan dianggap sebagai ancaman, akhirnya kita dipaksa untuk hidup dalam sebuah misi pembuktian yang gak pernah selesai. Kita sadar kalau kita cuma jadi biasa-biasa aja, kita bakal habis ditelan prasangka. Makanya kita berusaha mati-matian buat bisa punya sesuatu yang bisa menghapus kejelekan muka kita. Kita dipaksa buat jadi yang paling pintar di kelas, yang paling rajin di kantor, atau yang paling lucu di tongkrongan. Kenapa? Karena kita tahu cuma dengan menjadi luar biasa, dunia bakal ngelirik kita sebagai manusia. Tapi pernah nggak lu ngerasa capek? Capek karena harus selalu pakai topeng ramah supaya orang nggak takut. Capek karena harus selalu jadi si baik hati yang nggak boleh marah, cuma supaya nggak dibilang kasar. Orang cakep bisa dapat respect cuma dengan berdiri di ujung ruangan. Sedangkan kita harus beli respect itu dengan prestasi, dengan harta, atau dengan kebaikan yang kadang-kadang bikin kita sendiri menderita. Kita seolah-olah lagi lari di atas treadmill yang kecepatannya terus ditambah, kita lari kencang banget, cuma buat dapat posisi yang orang cakep bisa dapetin itu dengan jalan santai. Lama-lama ada sesuatu yang hancur di dalam diri kita. Kita mulai benci sama kaca, kita mulai ngerasa kalau semua pencapaian kita itu nggak ada harganya kalau kemasan kita tetap kayak begini. Akhirnya kita jadi haus akan validasi, tapi di saat yang sama kita ngerasa nggak pernah cukup. Inilah harga yang harus kita bayar. Kita kehilangan diri kita yang sebenarnya hanya untuk menjadi sosok yang aman di mata dunia. Kita kehilangan hak buat jadi manusia yang punya celah, karena kita tahu satu celah kecil di muka kita udah lebih dari cukup buat dunia ngerendahin kita sedalam-dalamnya. Pada akhirnya gue gak akan bilang ke lu buat tetap jadi diri sendiri atau abaikan omongan orang. Karena gue tahu itu mustahil dilakuin pas dunia terus-terusan nempelin tanduk ke kepala lu. Gue cuma pengen lu tahu lu gak jahat, lu gak suram, dan lu gak sendirian ngerasain ini. Dunia mungkin gak adil dalam menilai muka lu, tapi itu gak akan pernah bisa ngurangin nilai lu sebagai manusia.